Lanjut kita ke soal berikutnya. Di sini ada perempuan 27 tahun yang dia dalam proses persalinan di PMB. Pintu ruangan tertutup rapat sehingga orang yang berada di luar tidak bisa melihat ke dalam ruang bersalin. Nah, ini kan berarti kita menjaga apa? Kita menjaga privacy klien ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang E. Nah, soal ini jawabannya 100% benar. Semuanya jawabannya benar ya. Ya karena mudah lah ini ya. Dia bicara tentang bagaimana kita menjaga privacy. Ketika kita akan melakukan pemeriksaan dan menutup sampiran, itu juga berhubungan dengan privacy, ya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Di soal ini ditanyakan apakah kewajiban pasien pada kasus tersebut. Dalam soal, ibu ini menggunakan KB AKDR. Tetapi dia belum bisa membayar pemasangan AKDR-nya. Apa kewajibannya? Kita lihat dalam Undang-Undang Kebidanan, ya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, Undang-Undang Kebidanan itu di pasal 64, dalam praktek kebidanan klien berkewajiban untuk yang pertama, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi kesehatannya. Mematuhi nasihat dan petunjuk bidan, mematuhi ketentuan yang berlaku di Vaskes, dan memberi imbalan jasa atas pelayanan kebidanan yang diterima. Jadi, bukannya nggak boleh bidan itu menerima imbalan, sangat boleh, karena itu adalah kewajiban dari klien. Masalah nanti kita akan menerima atau tidak, misalnya pada klien yang tidak mampu, nah itu kembali kepada empatinya bidan. Gitu ya, akan tetapi si klien itu tetap punya kewajiban untuk membayar imbalan jasanya. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Di soal ini ada seorang bidan yang dia sedang memberikan pelayanan di Polindes. Seorang perempuan mengaku kerabat kepala desa memaksa bidan untuk segera memberikan pelayanan dengan alasan ia sedang terburu-buru. Nah, ini kadang-kadang kita ketemu juga kan di rumah sakit biasanya nih, kalau ada titipan pejabat gitu ya, nah, tolong dong dicepetin gitu, atau tolong dong dikasih kamar dan sebagainya. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kita kayak gitu ya? Dalam prinsip etik seorang tenaga kesehatan, bukan cuma bidan ya, kan prinsip etik itu ada banyak, ada autonomi, ada confidentiality, ada veracity, ada fidelity, kemudian ada apa lagi ya? Ada beneficence, ada non-maleficence. Nah, jangan lupa bahwa ada satu prinsip etik yang namanya prinsip justice. Justice atau prinsip keadilan. Jadi, ketika kita memberikan pelayanan, kita nggak peduli dia siapa, kita nggak peduli latar belakangnya apa, mau dia turun dari Fortuner atau dia turun dari becak, pelayanannya harus tetap sama. Tapi kenapa ada kelas 1, 2, 3? Bahkan BPJS juga dibedakan kelasnya 1, 2, 3. Nah, di kelas 1, 2, 3 yang berbeda adalah fasilitasnya, teman-teman, bukan standar pelayanannya. Standar pelayanannya harus tetap sama, akan tetapi fasilitas yang dia dapatkan boleh berbeda. Gitu ya. Jadi itulah yang namanya prinsip justice atau keadilan dalam pelayanan kesehatan. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Di soal ini ada perempuan usianya 30 tahun bermaksud menggunakan alat kontrasepsi. Kemudian setelah diberikan konseling, ibu memutuskan untuk menggunakan KB IUD. Apakah yang harus dilakukan oleh bidan pada kasus di atas? Jawaban teman-teman yang untuk soal ini 88% adalah informed consent, betul ya. Jadi jawabannya betul, ini adalah informed consent. Ingat bahwa sebelum dia memutuskan atau ketika dia bilang saya akan menggunakan IUD, nah ini adalah namanya proses informed choice.
Jadi informed choice itu adalah proses ketika dia menerima informasi, kemudian dia mengolah di kepalanya, saya akan mengambil keputusan apa nih berdasarkan informasi yang tadi sudah diberikan oleh petugas. Itu namanya informed choice. Nah, ketika dia sudah menyatakan bahwa saya akan pakai KB IUD dan saya bersedia untuk menerima segala konsekuensi dari pemasangan IUD, tanda tangan. Nah, itu namanya proses informed consent. Oke. Nah, untuk kontrasepsi atau untuk KB, informed consent ini boleh lisan dan boleh tertulis. Bukan boleh. Ada yang lisan, cukup lisan, ada yang harus tertulis gitu maksud saya. Jadi untuk KB ada kontrasepsi yang boleh kita hanya mendapat informed consent lisan, akan tetapi ada juga jenis KB yang kita harus mendapat informed consent tertulis, dalam arti dia harus tanda tangan. Yang boleh informed consent lisan itu adalah pil dan kondom. Sedangkan untuk suntik, IUD, implan, steril, ini dia wajib informed consent tertulis. Ya, khusus untuk steril ini informed consent-nya tidak hanya dari pihak perempuan. Informed consent-nya harus didapatkan juga dari pasangannya. Ya. Jadi kedua-duanya tidak hanya dari salah satu pihak. Nah, ini tolong diingat ya. Oke, lanjut kita bekerja di puskesmas dengan perawatan. Dia sudah bekerja. Ya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Tadi kan di soal ini dia sudah bekerja ya, sudah punya tempat kerja nih. Kalau di soal itu dia hanya bilang bidannya boleh memberi pelayanan kebidanan. Nah, kalau dibilang boleh memberi pelayanan kebidanan, berarti kan belum spesifik nih dia kerja di mana, maka teman-teman nanti jawabnya STR. Tapi kalau misalnya dia sudah ada tempat kerjanya gitu ya, sudah ada tempat kerjanya. Nah, kalau sudah ada tempat kerjanya, maka teman-teman jawabnya SIPB. Nah, berarti untuk soal ini jawabannya yang mana? Karena dia sudah ada tempat kerjanya, berarti kita jawabnya yang A, SIPB. Legalitas sama legislasi legalitas sama legislasi untuk STR, SIPB, untuk prosedur untuk kesahan bidan yang tadi saya ceritakan di awal, kita tidak menggunakan istilah legalitas ya teman-teman ya. Jadi yang kita gunakan adalah istilah legislasi dan lisensi. Ya, legalitas itu sebenarnya lebih ke legislasi kalau sinonimnya. Ya, jadi bukan ke arah lisensi. Kalau lisensi itu seperti SIM, surat izin mengemudi. Nah, itu lisensi. Ya, artinya kita sudah boleh melakukan prakteknya langsung. Nah, itu namanya lisensi. Tapi kalau kesahan secara hukum itu jatuhnya lebih ke legislasi. Ya. Lisensi itu SIPB. Iya, lisensi itu SIPB, legislasi itu STR. Ini kalimat ininya ya, legalitas kerjanya yang teman-teman bikin bingung ya. Abaikan saja, karena kita tidak menggunakan istilah legalitas, itu istilah yang
yang rancu gitu ya. Yang lebih tepat itu adalah membedakan langsung antara legislasi dengan lisensi, karena legalitas bisa ke lisensi, bisa ke legislasi gitu. Makanya jangan melihat kalimat legalitasnya, tapi yang teman-teman lihat adalah dia sudah punya tempat praktek. Berarti kita jawabnya ke arah SIPB gitu ya.